roti yang sangat empuk ya, sangat berbagai macam rasa ya. Roti hangat, bukan roti hangat ya. Roti tiis ya. Tiis kan ya? Tiis atau tiris? Tiis ya. Akhirnya setelah roti itu siap, sudah matang, ayam menyajikannya di sebuah meja besar. Ini banyak banget rotinya nih. Wah, aku tidak bisa memakan ini sendiri ya. Ayam tadinya mau ngajak teman-temannya, tapi mau kasih pelajaran dulu ya. Wah, teman-temanku nih, rotinya sudah masak. Sudah masak ya, sudah jadi. Siapa yang mau makan bersama? Tiba-tiba semuanya langsung mendatangi ayam. Bebek langsung keluar dari kolam ya. Domba langsung menghentikan aktivitasnya yang bersihkan bulu-bulunya. Sapi pun langsung nggak mager lagi gitu ya. Lawannya mager apa? Males gerak. Lawannya apa? Gercep. Gercep ya? Ya. Gesit ya. Langsung mendatangi. Wah ayam, aku mau, terima kasih ya. Tunggu dulu, kata ayam. Aku melakukan semuanya sendiri. Aku yang menanamnya, aku yang memanennya, dan aku yang mengolahnya sampai menjadi roti yang sangat enak. Maka hanya aku yang boleh memakannya. Kalian tidak boleh menyentuhnya sedikit pun, kata ayam gitu ya. Akhirnya hewan-hewan yang lain, teman-temannya tadi sedih ya. Mereka menyadari kesalahan mereka, dan mereka hanya bisa melihat ayam mulai memakan roti itu satu persatu ya. Tapi kemudian ayam, karena ayam ini bukan orang ya, karena ayam ini adalah hewan yang baik ya, peduli kepada teman-temannya. Apa bukti ayam peduli kepada orang lain, pada makhluk lain? Apa bukti ayam peduli pada makhluk lain? Rajin membangunkan makhluk lain gitu ya. Jadi belajarnya dari ayam ya, jangan jadi sapi ya. Akhirnya ayam, ya sudah, kalau aku akan memberikan roti-roti ini, tapi kalian harus berjanji, kalian akan tidak mau malas-malasan lagi, harus mau membantu yang lain ya, harus mau harus mengutamakan orang lain. Apa namanya? Mengutamakan orang lain teh? Isar ya. Nah begitulah kisah ayam dan teman-teman di perkebunan gitu ya. Jadi ini Masya Allah, dari kisah ini saja kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Kenapa para pengkisah menjadikan ayam menjadi tokoh protagonis biasanya ya. Karena ayam itu rajin ya. Coba aja lihat, teman-teman pernah pelihara ayam nggak? Saya dulu dari kecil melihara ayam ya. Saya pengamat ayam. Saya sampai suka jadi bidan ayam ya. Karena suka bantuin ayam yang mau menetas gitu ya. Kan biasanya misalnya ada 10 telur yang dieram, biasanya ada 8 yang netas, itu 2-nya nggak netas tuh. Tapi kadang ada retak sedikit. Kalau ada retak berarti itu ada anak ayamnya. Cuma kadang anak ayamnya nggak kuat untuk memecah cangkangnya sendiri. Itu suka saya bantuin, saya pecahin cangkangnya gitu. Gitu ya. Itu Masya Allah, ayam itu memang semua hewan ya. Karena Allah membuat perumpamaan dari hewan-hewan di Al-Quran ya. Hewan-hewan yang baik biasanya apa aja di Al-Quran? Lebah ya. Lebah, kita ambil pelajaran apa dari lebah? Bermanfaat ya, baik ya, makanannya baik, tempat tinggalnya baik, apa yang keluar dari perutnya juga baik ya. Kemudian ada semut ya, semut itu apanya yang patut kita contoh? Ukhuwahnya ya. Kemudian apalagi? Laba-laba jelek atau bagus? Contoh yang bagus atau jelek? Contoh yang jelek gitu ya, karena dia membangun rumah yang rapuh ya. Banyak hewan-hewan di Al-Quran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari hewan-hewan itu. Jadi kalau para pengkisah saja mengambil pelajaran dari hewan di kehidupan sehari-hari, maka kita penghafal Quran, kita bisa mengambil pelajaran dari tafakkur alam dan tadabbur Quran ya. Bisa kita remu menjadi kisah-kisah yang menarik untuk anak-anak kita, anak-anak saya punya anak ya. Ya. Itu ya pembukanya. Udah pada bangun nih, nggak ngantuk lagi? Masih ngantuk? Mau didongengin lagi? Nah, saya sebenarnya hanya ingin sharing beberapa kalimat bijak dari ulama ya. Bentar. Nah, suara ini? Ada suara. Kamera, tombol. Volume aksesibilitas berangkat di dekat kuncinya. Ketik pesan WhatsApp. Idul. Hari ini,
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Al-Fawaid, hal 44, 04.26. Dengar nggak? Ketangkep nggak? Kecepatan? Kecepatan. 05.23. Pengering bergetar. Belakang dibuka. Di antara kecepatan ucapan 38%. Gini ya. Amuji. Di antara adab bagi orang amuji. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Al-Fawaid, hal 44.26. Siapa itu yang ngomong barusan? Pengering bergetar. Hah? Google. Google. Jadi saya hanya pengantar bagi Tante Google ya, Tante Google, Ustazah Google ya, bukan Tante. Ustazah Google jadi menyampaikan, mengutip kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dibanding kematian. Kenapa? Tadi kenapa katanya? Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari dunia dan akhirat, sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia. Betul ya? Karena kalau kita mati, berarti yang putus hanya urusan kita sama dunia. Tapi kalau kita hidup, tapi kita hidup sebagai manusia yang menyia-nyiakan waktu, maka sama saja kita mayat hidup, gitu ya. Jadi kita memutuskan, seolah-olah sudah memutuskan dunia dan akhirat kita. Maka isilah waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, apalagi Ustazah? Bentar. Halaman plus untuk homepage. Kembali. Plus, halaman, overflow menu, kembali, utama, layar kunci, 3 sinyal kuat, perangkat, rekam, YouTube, WhatsApp, app, ketik pesan. Hari ini, ilmu itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, janganlah kamu mengira bahwa dirimulah yang membuat kamu beramal kebaikan, tetapi sesungguhnya kamu hanyalah seorang hamba yang sedang Allah cintai. Maka jangan sia-siakan cinta ini supaya Allah tidak melupakanmu. Udatus Sobirin. Apa? Masya Allah. Satu kali dengar langsung hafal ya, Masya Allah ya. Jadi nasihat kedua yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, janganlah kamu mengira kamu bisa melakukan amal kebaikan karena dirimu sendiri. Begitu katanya ya. Tetapi Allah lah yang sedang menyayangi. Jadi ketika kita bisa melakukan amal kebaikan ya, ketika kita di pesantren, kita bisa ngaji, baca Quran, tilawah, murojaah, tahajud, puasa sunnah, melakukan banyak amal di pesantren, piket, segala macam, maka itu bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang rajin, tapi karena Allah sedang sayang-sayangnya ya. Ya, karena Allah sedang. Judul lagu ini mah ya. Nggak tahu teman-teman ya? Nggak tahu lagunya ya? Hah? Tahu nggak? Siapa yang tahu judulnya? Sedang sayang-sayangnya. Ada yang tahu? Oh iya, tahu, bahaya nih, sering dengerin ya. Saya emang nggak sengaja dengerin. Ya. Nggak sengaja kok bisa tahu ya. Saya ingat terus ya. Jadi berarti Allah sedang sayang ya. Maka jangan sia-siakan kasih sayang dan cinta Allah ini ya. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, itu pertanda baik bahwa Allah sedang sayang sama kita. Maka manfaatkan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu sama saja dengan kebalikannya ya. Terakhir. Berangkat dibuka kuncinya. Ketik pesan. Hari Kamis, Jumat. Hari ini, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Imam Asy-Syafi'i 0.20. Apa? Layar mati. Pengering bergetar. Ilmu itu bukan yang ada di kepala, tapi apa? Yang diamalkan. Terus? Apa tadi? Lupa lagi. Ilmu itu apa yang diamalkan, bukan yang di kepala. Maka hakikat ilmu hakiki adalah apa? Maka
Maka ilmu hakiki, ilmu yang terrefleksikan dari sikap kita, dari kehidupan kita, bukan apa yang bertengger di kepala ya. Jadi ini nasihat yang terakhir adalah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka cukuplah 3 nasihat ini untuk memotivasi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengejar amal sebanyak mungkin, sebaik mungkin ya. Jadi pertama tadi kita dinasihatkan untuk memanfaatkan waktu ya, karena menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian ya. Jadi kalau kita mau hidup bermanfaat, maka manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena yang pertama tadi lebih buruk daripada kematian, menyia-nyiakan waktu, dan memanfaatkan waktu dengan amal solih itu, amal solih dan amal muslih itu berarti tanda Allah sedang sayang sama kita gitu ya. Dan yang ketiga tadi, bukti ilmu kita bermanfaat, bukti bahwa ilmu itu jadi milik kita adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya yang dihafalkan ya. Jadi kalau teman-teman begitu bersemangat menghafalkan ilmu, maka harus lebih bersemangat lagi untuk mengamalkannya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.